Apakah pernikahan Anda hanya sekadar momen romantis yang diabadikan dengan foto dan kue? Atau apakah Anda pernah bertanya, mengapa aku menikah? Apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki dari sakramen ini? Jawabannya, nonton video ini sampai selesai. Salve teman-teman, apa kabar Anda hari ini? Sehat selalu ya? Materi kali ini kita akan membahas topik sakramen perkawinan Katolik. Kita akan menelusuri bersama makna sejati dari sakramen ini. Bukan sekadar romantisme indah yang dilihat dalam film atau media sosial, tapi pengorbanan, komitmen, dan panggilan yang dalam. Saya Alin dari channel Alin Podcast, tema utama katekese keluarga Katolik. Siapkan kopi Anda, duduk santai di kafe hati kita bersama, dan mari kita mulai pembahasan. Bagian 1. Sakramen perkawinan Katolik. Apa dan kenapa? Mari kita mulai dengan memahami dulu apa yang dimaksud dengan sakramen perkawinan Katolik. Bukan hanya ritual megah, tapi suatu perjanjian suci. Menurut dokumen gereja, pernikahan antara orang Katolik yang dibaptis bukan sekadar kontrak sosial, tapi telah diangkat oleh Kristus menjadi sakramen, yaitu perjanjian seumur hidup yang mencerminkan persatuan Kristus dan gereja. Dalam Catechism of the Catholic Church, Katekismus Gereja Katolik, pasal 1601 sampai 1666 disebutkan bahwa perjanjian perkawinan oleh mana seorang laki-laki dan perempuan membentuk antara diri mereka suatu persekutuan seumur hidup, oleh Kristus Tuhan dinaikkan kepada martabat sakramen. Jadi, kenapa kita harus menyoroti pengorbanan? Karena sakramen ini tidak hanya soal romantika, bunga, pita, media sosial, tapi soal memberikan diri secara total, saling menyerahkan, dan hidup bersama dalam suka dan duka. Contoh konkretnya seperti ini, seorang suami yang setiap pagi bangun lebih awal agar istrinya bisa tidur sedikit lebih lama. Itu bukan glamor, tapi pengorbanan kecil. Seorang istri yang memilih mendukung suaminya mengambil keputusan sulit demi keluarga, itu bukan sekadar romantis, tapi pengorbanan yang tulus. Dalam katekese keluarga Katolik, kita diajak melihat bahwa keluarga adalah gereja kecil atau domestic church, di mana sakramen perkawinan itu diwujudkan dalam keseharian. 3 tips praktis untuk poin 1. Pertama, sering-seringlah bertanya kepada pasangan, apa yang bisa saya korbankan hari ini untuk kebaikanmu? Kedua, buat ritual mingguan sederhana. 2 orang duduk bersama, saling berbagi beban masing-masing, finansial, emosional, dan spiritual, dan berdoa untuk pengorbanan bersama. Ketiga, ingatlah tanggal pernikahan kalian, tapi lebih dari itu, catat satu pengorbanan yang telah dilakukan bersama di bulan tersebut, kemudian rayakan kecil-kecilan. Bagian 2. Pengorbanan, inti dari makna sejati. Sekarang kita masuk ke bagian inti, pengorbanan. Mengapa pengorbanan menjadi pusat makna sakramen perkawinan Katolik? Dalam artikel Mercy and the Heart of Marriage, dijelaskan bahwa pernikahan adalah a school of love, sekolah cinta, dan di sana terjadi moment by moment choosing the way of the cross. Artinya, dalam setiap hari perkawinan, Anda bisa menghadapi tantangan yang menuntut untuk memilih menyerahkan diri, bukan hanya menerima menyerah. Mengapa? Karena lewat pengorbanan kita belajar bisa mengasihi seperti Kristus mengasihi gereja. Kristus memberikan dirinya untuk gereja, Efesus 5 ayat 25, dan perjanjian perkawinan itu ikut menampakkan misteri itu. Seorang suami atau istri menyerahkan diri secara bebas dan sepenuhnya. Kita bisa mengaitkan dengan tulisan bapak-bapak gereja. Santo Augustinus dalam Of the Good of Marriage mengatakan bahwa kesetiaan, keturunan, dan sakramen adalah 3 unsur pernikahan yang baik. Ia menyadari bahwa pengorbanan dalam pernikahan bukan sekadar aku bahagia, tapi kami bersama menanggung karya cinta ini. Bayangkan ini, pasangan yang baru menikah, sulitnya idealnya belum terlalu terasa. Tapi 5 tahun kemudian, ketika pekerjaan makin padat, anak-anak hadir, keuangan menantau, maka romantisme sering pudar. Disinilah pengorbanan nyata, memilih untuk tetap bersama, memilih untuk saling bantu meski lelah, memilih untuk percaya meski tak melihat hasilnya segera.
Ini sungguh sakramen, bukan sekadar romantika. 3 tips praktis untuk poin 2. Pertama, setiap bulan, identifikasi satu hal yang bisa Anda korbankan untuk pasangan, waktu, keinginan pribadi, uang atau kenyamanan, dan lakukan dengan sengaja. Kedua, buat kotak pengorbanan, tempat kecil di rumah di mana Anda menaruh catatan-catatan pengorbanan yang dilakukan bersama. Setelah 1 tahun, buka bersama dan refleksi. Ketiga, saat konflik muncul, gunakan kata untukmu aku rela. Sebelum berbicara, mengubah nada dari defensif ke pengorbanan. Bagian 3. 3 ciri sakramen perkawinan, unity, fidelity, fruitfulness. Dalam katekismus dan dokumen gereja, pernikahan sakramental memiliki ciri utama: kesatuan, kesetiaan, dan keterbukaan terhadap kehidupan, buah-buah cinta. Menariknya, pengorbanan menjadi jembatan untuk menciptakan 3 ciri ini. Karena ketika Anda berkorban untuk pasangan, Anda menyatakan kesetiaan Anda. Ketika Anda menyerahkan diri, Anda mempertegas kesatuan. Ketika Anda bekerja keras mendidik anak atau mendukung pelayanan bersama, Anda menunjukkan keterbukaan atas buah-buah cinta. 3 tips praktis untuk poin 3. Pertama, setiap minggu cek apakah saya berusaha menjaga kesatuan dengan pasangan saya hari ini. Buat satu tindakan konkret, misalnya telepon saat istirahat kerja, pelukan tanpa alasan atau tidur bersisian dan berdoa bersama. Kedua, buat daftar janji kesetiaan. Bukan sekadar saya setia, tapi saya pilih untuk misalnya memilih komunikasi terbuka walau masalah muncul, dan baca bersama pasangan awal bulan. Ketiga, bersama-sama rencanakan satu aksi kreatif yang menunjukkan keterbukaan hidup. Bisa melayani dalam komunitas gereja, mendampingi keluarga lain, atau membuka ruang untuk anak-anak atau generasi muda. Bagian 4. Tantangan nyata dan bagaimana menghadapinya. Pada poin ini, saya ingin lebih relatable. Kita semua tahu bahwa realitas pernikahan tidak selalu berjalan mulus. Maka, katekese keluarga Katolik juga mengajak kita untuk menghadapi tantangan dengan pengorbanan dan iman. Tantangan umum. 1. Rasa romantisme yang pudar digantikan rutinitas. Kedua, konflik keuangan, beban kerja, pengasuhan anak yang melelahkan. Ketiga, godaan budaya instan, perubahan sosial yang cepat. Keempat, kurangnya persiapan serta pemahaman sakramen secara mendalam. Dokumen gereja bahkan mengingatkan bahwa persiapan perkawinan sangat penting. Kelima, kecenderungan melihat pernikahan sebagai untuk saya bahagia, bukan kami bersama misi. Menghadapinya dengan realisme dan pengorbanan. Pertama, akui bahwa pengorbanan itu bukan beban yang harus dipikul sendiri, tapi panggilan yang memberi makna dan kekuatan bersama. Kedua, jadikan rumah Anda sebuah gereja kecil, di mana sakramen perkawinan itu dihidupi. Doa bersama, komunikasi terbuka, pelayanan bersama. Ketiga, saat kelelahan datang, ingat kembali makna sakramen. Bukan karena kita sempurna, tapi karena Kristus yang menyertai kita. Karena pernikahan Katolik bukan hanya soal 2 orang, tapi tentang anugerah yang Tuhan beri. Berapa kali kita mendengar pernyataan, saya menikah karena cinta saya kuat. Itu bagus, tapi yang lebih dalam adalah saya memilih untuk tetap mencintai di saat cinta saya lemah. Pengorbananlah yang menjadikan cinta bertahan. Jika kita mengandalkan romantisme saja, maka saat bunga layu, maka cinta pun bisa kering. Tetapi jika kita mengandalkan pengorbanan yang bersandar pada rahmat Tuhan, maka cinta itu akan bertumbuh. 3 tips praktis untuk poin 4. 1. Buat check-in bulanan. Pasangan duduk bersama, buka pertanyaan, apa beban terbesar kita bulan ini? Lalu saling berdoa dan memilih satu pengorbanan bersama untuk bulan depan. Kedua, buat ritual doa malam singkat, khusus untuk meneguhkan sakramen perkawinan. Misalnya, bacakan 1 ayat, Efesus 5 ayat 25, lalu saling berdoa. Ketiga, saat godaan budaya serba cepat dan mudah muncul, misalnya keinginan menyerah atau mencari solusi cepat, ulangi bersama.
Kami dipanggil untuk pengorbanan, bukan kemudahan. Bagian 5. Hidup dalam sakramen. Panduan untuk pasangan Katolik. Akhirnya mari kita hidup bukan hanya menceritakan tapi mengamalkan sakramen perkawinan Katolik sebagai lembaga keluarga yang kuat, indah, konkret. 1. Doa harian. Setiap pasangan Katolik sebaiknya punya waktu doa bersama. Meski 5-10 menit, bisa hanya, Tuhan, biarlah pengorbanan kami hari ini jadi sakramen cinta bagi kami dan orang lain. Kedua, komunikasi terbuka. Ceritakan satu sama lain kekhawatiran, kegembiraan, pengharapan. Pengorbanan tidak berarti diam. Pengorbanan yang hidup adalah pengorbanan yang sadar. Ketiga, pelayanan bersama. Lihatlah keluarga besar atau komunitas gereja. Bagaimana Anda dan pasangan bisa bersama melayani. Di pelayanan itulah pengorbanan mendapat warna dan dimensi sosial. Keempat, refleksi bersama. Misalnya, ulang tahun pernikahan. Bukan hanya pesta, tapi evaluasi perjalanan. Apa yang kami persembahkan selama 1 tahun terakhir, dan apa yang bisa kami korbankan di tahun depan. Kelima, katekese anak-anak. Jika Anda memiliki anak atau sedang merencanakan, ajak mereka memahami bahwa pernikahan orang tua itu adalah sakramen, bukan karena Anda sempurna, tapi karena kasih Tuhan bekerja di dalamnya. 6. Meminta bantuan bila perlu. Tidak malu jika pernikahan mengalami krisis, gereja menyediakan konseling, misa keluarga, kelompok kecil, rekoleksi. Pengorbanan juga berarti mengenali kebutuhan dan menemukannya bersama. Dengan cara-cara ini, pengorbanan tidak terasa sebagai beban melainkan sebagai jalan menuju kebahagiaan sejati. Bukan romantisme semu, tapi cinta yang nyata, tahan uji, diperdayakan oleh rahmat Tuhan. Seperti gereja yang melewati badai, keluarga Katolik juga akan melewati hari-hari berat dengan kekuatan dari sakramen perkawinan. 3 tips praktis untuk poin 5. 1. Tentukan waktu bulanan Sacred Date Night. Tapi bukan hanya untuk kencan romantis, melainkan momen refleksi, mencatat pengorbanan, dan doa bersama. Kedua, tuliskan bersama satu visi keluarga jangka 5 tahun. Bagaimana Anda dan pasangan ingin hidup dalam pengorbanan cinta, bukan dalam kenyamanan. Ketiga, cari dan ikuti satu program katekese keluarga di paroki Anda atau online. Memperkuat fondasi sakramen dan pengorbanan bersama gereja. Penutup. Teman-teman, jadi intinya, sakramen pernikahan Katolik bukanlah sekedar romantisme yang indah untuk diabadikan dalam foto atau media sosial. Ia adalah panggilan untuk pengorbanan, pemberian diri secara total, kebersamaan yang tahan uji, dan hidup yang dibangun di atas cinta Kristus untuk gereja. Ketika kita memahami dan menghidupi hal ini, maka pernikahan kita menjadi saksi hidup bukan hanya di antara 2 orang, tapi di dalam gereja dan dunia. Jika Anda merasa tersentuh oleh pesan ini, saya mengajak Anda untuk like, komen di bawah. Tuliskan satu pengorbanan yang telah Anda atau pasangan lakukan minggu ini. Bagikan video ini kepada teman atau pasangan yang Anda tahu sedang menjalani perjalanan pernikahan. Dan tentu saja, subscribe ke channel Alins Podcast, agar kita terus bersama belajar dan tumbuh dalam iman serta keluarga. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.